Apabila nanti tidak mematuhi protokol kesehatan yang konsumennya itu bisa pembekuan hingga dengan pencabutan izin usaha. Inilah acara kita, obrolan sehat saat pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bugar, dan produktif. Sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Yuliani Agustina. Kita akan berbincang bersama dalam obsesi obrolan sehat saat pandemi. Hadir bersama kita di sini Bapak Dohan Okta Prasetya, STRK, selaku Kapolsek Jayakarya Samudra, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Pak ya. Siang. Oke, baik sahabat sehat. Tidak henti dan tidak lelahnya kami mengingatkan untuk seluruh masyarakat Samudra agar bisa mematuhi dan mentaati aturan dari pemerintah seperti yang saat ini sedang kita jalankan, yaitu protokol kesehatan yang lebih dikenal dengan 3M. Menggunakan masker jika Anda keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak jika Anda berada di keramaian. Itu tadi Pak, jika di awal pandemi ini hanya sebagai himbauan ya Pak ya, untuk protokol kesehatan seperti memakai masker, tapi setelah dijalankan ini sudah menjadi suatu kewajiban ya Pak ya. Tertuang di dalam peraturan gubernur dan peraturan bupati ya Pak ya. Oke. Nah Bapak, ini seperti yang kita tahu Pak ya, sehubungan dengan Pergub dan Perbub ini, yang saat ini sering kita dengar tentang operasi justisi Pak ya. Justisi. Nah ini yang saya lihat itu melibatkan TNI Polri, Linsek, organisasi masyarakat, termasuk di dalamnya juga Dinas Kesehatan. Nah, jadi Pak, yang ingin saya tanyakan berhubungan untuk menambah informasi ke masyarakat, operasi ini seperti apa itu Pak? Sasarannya apa dan tujuannya apa gitu Pak? Jadi operasi justisi ini, operasi ini mengacu kepada instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020. Tentang apa? Tentang peningkatan pendisiplinan dan penegakan hukum serta protokol kesehatan yang sedang dilaksanakan di masing-masing tempat lokasi. Jadi terkait dengan hal itu, kita dari Polsek Jayakarya beserta instansi lain yang seperti yang tadi Ibu Lala sampaikan, bahwasanya yang tergabung dalam Ops Justisi ini bukan hanya Polri saja, tetapi ada juga TNI, lintas sektoral seperti kecamatan, pemerintahan kecamatan. Di dalamnya juga ada Dinas Kesehatan, yaitu Puskesmas, kemudian juga ada Ormas, organisasi masyarakat di Samudra. Nah, itu kita sama-sama mulai dari tanggal 14 September kemarin kita sudah melaksanakan operasi justisi serentak dengan sasaran pertokoan, kemudian juga pasar, tempat umum dan lain-lainnya. Itu jadi menjadi sasaran kita, Bu. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan untuk mencegah atau memutus rantai penularan virus COVID ini. Begitu, Bu. Oke, udah sangat jelas sahabat sehat, di mana operasi justisi ini pada garis besarnya adalah untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan dari protokol kesehatan yang sedang kita jalankan saat ini, atau dikenal dengan adaptasi kebiasaan yang baru gitu ya Pak ya. Betul, Bu. Untuk wilayah kita sendiri, ini operasi justisi ini udah sejauh mana dijalankan Pak? Baik, untuk operasi ini yang tadi telah saya sampaikan bahwasanya telah berjalan dari tanggal 14 September 2020 dengan melibatkan lintas sektoral, baik itu polisi, TNI, Dinas Kesehatan dan lainnya. Juga kita melibatkan organisasi masyarakat, dalam hal ini SMS di sini. SMS itu Solidaritas Masyarakat Samudra. Jadi kita sama-sama bergerak ke tempat umum, keramaian,
yaitu di Pasar Samuda, di pertokoan, dan lain-lainnya, itu untuk mendisiplinkan masyarakat yang kurang paham, kurang memahami tentang adanya protokol kesehatan ini. Saya rasa sahabat sehat di rumah bisa mengambil intisari dari perbincangan kita tadi ya, bahwa sebenarnya justisi ini dilakukan untuk masyarakat agar bisa menekan angka penularan dari COVID-19 ya Pak ya. Dan bagaimana menurut pandangan Bapak sejauh ini hasil dari operasi justisi ini yang kemarin kita lakukan itu gimana Pak untuk di wilayah kita ini? Ya. Sebelum operasi ini kami sering sekali melaksanakan himbauan terkait masalah protokol kesehatan. Nggak hanya himbauan, tetapi juga kita sering membagikan masker. Lebih dari 3.000 sampai 5.000 masker itu telah kita bagikan di sini. Itu dari awal pandemi. Dari awal pandemi. Baik itu bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga ada waktu itu. Itu sama-sama dengan lintas sektoral kita membagikan masker, melaksanakan himbauan. Tetapi pada saat ini kita seperti yang kita tahu bahwa telah berjalan operasi justisi untuk meningkatkan atau menindak pendisiplinan terkait pemakaian masker. Nah, untuk di sini kemarin di Kecamatan Mentahiri Selatan kemarin telah kita laksanakan operasi justisi. Alhamdulillah telah berjalan dengan baik. Masyarakat pun sebagian besar sudah taat bagaimana itu pentingnya memakai masker, baik itu di pertokoan, di pasar, kemudian di tempat umum juga sudah dianggap taat, Ibu. Tetapi juga masih ada beberapa masyarakat yang kurang paham, malah ada yang belum punya masker, dan ya seperti itu, Bu. Ya, padahal untuk pembagian masker itu sudah dari awal kita bagikan, Pak ya. Tapi seperti Bapak bilang tadi, mungkin pemahamannya yang kurang ya, Pak ya. Sementara ini menjadi tugas kita ya, Pak ya. Untuk masyarakat sendiri, keterlibatan dan peran sertanya sangat kita perlukan ya Pak, karena ini bukan melulu tanggung jawab aparat ataupun pemerintah atau juga dinas terkait, tetapi juga mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat yang sekarang kita sebut sebagai garda terdepan justru Pak ya. Oke, sahabat sehat, itu tadi Bapak Dohan sudah menjelaskan dengan sangat rinci. Nah ini Bapak, selanjutnya kita Bapak berbicara tentang untuk menjalankan justisi ini pastinya ada dasar yang mendasari ya Pak ya. Dasarnya apa aja itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan agar masyarakat bisa lebih tahu informasinya Pak. Terkait dengan dasar, jadi yang tadi saya sampaikan bahwasanya operasi justisi ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang pendisiplinan, peningkatan pendisiplinan dan gakum protokol kesehatan. Jadi intinya yaitu kita pendisiplinan. Jadi masyarakat yang memang tidak memakai masker kita lebih ke menindak lah gitu ibaratnya Bu. Menindak secara normatif terkait dengan pemakaian masker. Untuk kedisiplinan itu ya Pak ya. Sebenarnya untuk kedisiplinan ini perlu adanya niat dan keinginan dari dalam diri sendiri sebenarnya Pak ya. Tapi memang karena di awal ini merupakan adaptasi di kebiasaan yang baru, berarti memang kita harus turun bersama untuk bersama-sama mengingatkan masyarakat kembali gitu Pak ya. Kita berharap semoga di wilayah kita setelah operasi justisi ini berjalan dan mereka bisa lebih memahami dan lebih bisa mentaati protokol kesehatan ini gitu Pak ya. Oke Bapak, apakah ada sanksi secara sosial atau administrasi ketika di lapangan nantinya kita ketemu gitu orang yang tidak menjalankan protokol ini Pak, khususnya dengan penggunaan masker? Ya, tentunya dan kalau misalnya kita berbicara tentang pendisiplinan, pastinya ada hukuman atau sanksi yang kita laksanakan atau kita lakukan untuk orang yang tidak taat. Nah, pada saat ini operasi ini yang telah kita laksanakan, beberapa orang yang memang tidak taat, pertama kita jatuhkan sanksi lisan dulu, kemudian tertulis dulu, kemudian juga kita adakan
perekaman video bahwasanya dia minta maaf kepada masyarakat, itu kan sebagai bentuk setelah direkam kan mungkin ngerasa saya udah ngerasa nggak enak gitu kan. Nah, kita memancing kesadaran dirinya. Insya Allah setelah itu mungkin mereka ngerasa taat, ngerasa bersalah, kemudian akan tidak mengulangi kesalahan lagi dan memakai masker begitu. Jadi lebih ke sanksi secara sosial dulu ya. Iya, betul. Kalau itu untuk perorangan. Ini juga berlaku untuk pengelola usaha. Misalnya mempunyai toko atau kafe. Kalau misalnya kita telah menghimbau sebelumnya di tempat kafenya itu atau tempat usahanya itu dibuatkanlah semacam spanduk memakai masker, wajib memakai masker. Nah, kita lihat-lihat di tempat-tempat umum sudah kita pasang itu himbauan seperti itu dengan spanduk, Pak ya. Iya, betul. Nah, nanti itu juga berlaku sanksi kepada pengelola usaha apabila nanti tidak mematuhi protokol kesehatan yang konsumennya itu bisa pembekuan hingga dengan pencabutan izin usaha. Itu tertuang di Perbub, Ibu. Iya, betul. Jadi untuk Anda yang memiliki usaha di tempat umum, ya, jika nantinya ada pelanggaran terhadap peraturan ini, maka nantinya akan ada sanksi ya Pak ya. Udah paham sih Pak. Mudah-mudahan sahabat sehat juga bisa mengerti dan paham apa yang kita obrolkan hari ini ya Pak ya. Oke Bapak, saya rasa sih udah cukup ya Pak ya. Ini seperti yang kita ketahui ya Pak ya, sekarang ini Bapak sebentar lagi akan mengakhiri baksa bakti di wilayah kita ini ya, dan akan pindah ke wilayah lain ya Pak ya. Nah sahabat sehat, selama ini kita menjalin kerjasama dan kemitraan dengan kepolisian dan jajarannya dengan sangat baik, apalagi di bidang kesehatan. Nah, tidak lepas juga ini dari dukungan masyarakat setempat ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak ada pesan, saran atau himbauan kepada masyarakat Samuda Pak, khususnya untuk menghadapi keadaan di mana pandemi ini masih berlanjut gitu Pak. Silahkan Bapak disampaikan. Pesan saya terkait masalah pandemi ini ya, seperti kita tahu bahwa pandemi ini merupakan musuh kita bersama. Pandemi ini musuh kita bersama, virus ini juga. Bahwasanya virus ini tidak terlihat. Kita tidak tahu orang yang sudah terinfeksi yang mana atau orang yang terinfeksi yang mana. Bahwasanya sampai saat ini pun ada juga yang orang tanpa gejala. Kita nggak tahu orang yang sehat yang mana, yang udah terkena yang mana gitu kan. Jadi pesan saya tumbuhkan kesadaran oleh masyarakat bahwasanya pentingnya memakai masker. Yang tadi Ibu Lala sampaikan 3M. 3M itu harus kita patri atau pegang teguh lah dalam diri. Harga mati sekarang. Betul, karena ya untuk menjaga kesehatan itu bukan hanya meminum vitamin saja sekarang kan, tetapi dengan adaptasi tulisan baru ini juga diperlukan 3M tadi, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak ya Bu ya. Nah itu harapan saya juga tetap semoga Kabupaten Ulangi Kecamatan Mentayari Selatan dapat terjaga dari virus ini, virus COVID-19, dan juga tetap sehat ya Bu ya. Semoga kesadaran masyarakat juga bisa tumbuh, kemudian dengan taat memakai masker dan lain-lainnya juga bisa menghindarkan kita dari virus ini Bu. Iya, menurunkan angka. Jadi dengan ketaatan masyarakat terhadap protokol ini sebenarnya itu merupakan kuncinya ya Pak ya, kunci utama dan harga mati, udah nggak bisa lagi kita hindari. Makanya ini dijadikan suatu kewajiban sekarang. Oke, sahabat sehat, itu tadi bincang kita bersama Bapak Dohan Okta Prasetya yang pada kesempatan ini bersedia hadir bersama kita. Pak Dohan, itu tadi obrolan kita ya Pak ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat sehat di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan pada khususnya dan Kota Waringin Timur pada umumnya. Baik, sahabat sehat, maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Sehat dari kita, sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak ya.